Saya menggeluti bidang ini karena saya dulu miskin. Oke. Sekarang udah kaya. Sekarang masih. Oke. Episode perdana Blok Y Podcast. Sekarang kita udah kedatangan tamu spesial, artis terkenal yang melanglang buana. Anjir, lebay banget, enggak gitu juga sih biasa. Oke. Melanglang internet, Pak. Oh, ya. Emosi ya. Kang Saeb, welcome. Ya, selamat bertemu dengan saya. Yes. Apa kabar Kang Saeb? Alhamdulillah saya sehat selalu. Ya, Bagaimana sebaliknya? ya alhamdulillah nggak ada job. Nggak ada job. Yang penting nggak ada job juga, yang penting kita berpikir positif. Iya. Bahwa mudah-mudahan kedepannya juga nggak ada. Yes. Ada Gila, maksudnya. Gila. Kang Saeb, makasih banyak udah datang ke studio kita di sini. Iya, terima kasih. Dari sini gue bisa menyimpulkan bahwa lu juga nggak ada job. Nggak ada. Makanya gua kesini. Kalau ada ngapain kesini? Maaf ya. Jadi gini Kang Saeb, ini kan preman pensiun lagi berjalan. Iya. Ini gokil banget. Yang gue dengar dan memang faktanya preman pensiun itu ratingnya yang paling tinggi. Ya, Di alhamdulillah. antara yang lain-lain. Betul. Preman pensiun 4 ya. Iya. Ini gue juga mau tanya sesuatu, kenapa di preman pensiun 4 ini gue lebih sering ngelihat lu daripada yang lain? Ya, ini semuanya skenario adalah yang paling berhak menentukan pemain dan sebagainya adalah sutradara tentunya ya. Yoi. Dengan kebutuhan cerita dan juga kebutuhan sambungan cerita dari yang sudah-sudah dari Oke. PP 1, 2, 3, The Movie, ABC dan sampai sekarang di PP 4. Yes. Ya mungkin semuanya juga punya fan dan idola masing-masing karena porsinya dalam suatu sinetron preman pensiun ini begitu adil. Wow. Pak Aris Nugraha ini begitu adil membagikan peran-peran kepada pemainnya karena saking banyaknya lebih dari 20 orang yang main di PP ini sehingga mendapatkan porsi sesuai dengan jalan cerita. Wis. Kalau jalan ceritanya lagi tegang ya mungkin banyak. Kalau jalan ceritanya sudah lagi agak santai mungkin dikurangin. Karena waktu itu mungkin dari 1 sampai 15 episode kemarin saya kan ribet ngurusin anak buah saya yang ya kadang-kadang keluar masuk ya, gitu. Jadi kemarin tuh banyak yang labil, ada yang pengen keluar. Ya, makanya itu urusan saya. Iya, giliran mau keluar sama lu dipotret, mau dipasangin poster. Ya betul. Buset. Karena menjadi copet yang sejati itu tidak pernah mudah untuk insaf. Yes, betul. Tidak tergoda oleh rayuan dan tidak terjerumus ke dalam jurang kebaikan. Oke, kebaikan jurang. Siap. Bagi saya itu kebaikan adalah sebuah jurang dan saya pernah tergelincir ke dalamnya, tetapi itu tidak lama alhamdulillah. Oke, ini gue pengen tanya ya, kalau gue pengen join di ABC Akademi Bandung Copet punya lu ya, itu syaratnya apa sih untuk menjadi copet yang handal itu? Seorang copet itu dibutuhkan juga skill ya, di antaranya mereka harus punya berwawasan anti mainstream. Anti mainstream. Kalau dulu kita punya cita-cita, saya pengen cita-citanya jadi tentara, jadi ABRI, jadi dokter, pilot, pejabat dan sebagainya. Kalau di copet itu harus punya berpikiran anti mainstream. Oke. Sehingga kalau di dalam untuk kita merekrut anak buah atau mahasiswa baru diperlukan 3 syarat. Apa tuh? Yang pertama tentu saja kalau ingin bekerja pasti dia ada seorang pengangguran. Pengangguran. Yes, pengangguran itu butuh kerja. Betul. Oke. Kalau ada kerjaan dan nyari kerja lagi nggak akan fokus. Oke. Karena 2 job. Yes. Yang keduanya tentu saja mereka ingin cari uang. Cari uang. Yang masih mencari uang dengan kerja keras adalah orang-orang miskin. Orang miskin. Jadi syarat yang kedua adalah miskin. Ya. Miskin. Pengangguran, miskin. Oke, jadi Yes. kalau sudah 2 itu tidak cukup untuk menjadikan seorang mahasiswa berhasil dalam oke. Academy of Bandung Copet atau ABC. Dibutuhkan juga karena ini di bidangnya bukan di bidang kebaikan, sehingga dibutuhkan orang-orang yang sudah titik nadir pada imannya. Jadi lemah iman. Yoi. Oke, ini gue coba rangkum ya. Yang pertama pengangguran. Pengangguran dulu, tidak bekerja, akhirnya Oke. dia ada di rumah terus. Kedua miskin. Oke. Ketiga lemah iman. Lemah iman. 3 syarat itu. 3 syarat itu kalau sudah menempel dalam tubuh seseorang, maka beliau atau dia bisa aja menjadi copet sebagai alternatif yang paling baik, atau juga bisa menjadi jambret. Ya. Kalau dia punya motor bisa menjadi begal, bisa menjadi pencuri, perampok, dan juga bisa juga menjadi ya semacamnya seperti itulah. Berarti ini semacam ada spesialisasinya ya? Ya, karena kejahatan itu berawal dari 3 tadi. 3 tadi, oke. Tapi menjadi copet itu adalah sesuatu yang paling elegan. Oke, itu berarti yang membuat lu bisa menjadi apa ya? Bisa dibilang raja copet
Berarti lu sangat konsisten dengan 3 itu. Artinya lu sekarang miskin ya? Ya awalnya semuanya itu kan berangkat saya menggeluti bidang ini karena saya dulu miskin. Oke. Sekarang udah kaya. Sekarang masih. Karena ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya, Jadi berantakan. sama-sama kalau murid sama guru kencing ya dua-duanya harus berdiri, yang satu berlari. Bukan dua-duanya harus cebok. Enggak usah. Nggak usah Kalau cebok. dalam bidang kejahatan itu tidak usah cebok. Oke. Gokil ya. Itu 3 syarat yang harus kalian tahu kalau pengen jadi atau kalau pengen meramaikan hasanah percopetan Ya, Indonesia. itu untuk seorang mahasiswa yang akan kami didik setara dengan D3 ya. Oke. Karena nanti akan mendapatkan mata kuliah DDIM, Apa itu DDIM? dasar-dasar ilmu mencopet. Oke, gokil. Jadi ada SKS-nya juga ya, ada materi-materi Ada khususnya tingkat ya. D3. Jadi kita tidak ada teori dan biaya pendaftarannya gratis. Gratis. Langsung kita praktek kerja lapangan dan langsung mendapatkan KKN. Apa tuh? Kuliah kerja nyopet ya. Orang lain mau KKN itu harus tingkat akhir, kalau kita nggak apa-apa langsung masuk langsung dikasih KKN. Oke. Gila ya. Oh, berarti ternyata serumit itu ya untuk jadi copet tuh nggak sesimpel yang orang pikir ya. Kayak udah gue pengen nyopet aja, nggak, ternyata. Oh, nggak bisa. Banyak ilmu yang harus Nggak bisa dipelajari karena dulu. mencopet Oke. itu kan sesuatu yang teknik, keterampilan tangan. Oke. Jadi harus dibutuhkan juga skill yang mumpuni dan juga daya pikir yang kuat. Oke. Sehingga copet itu akan selalu eksis dan tidak mudah tergoda untuk insaf. Oke, berarti kalau lu lihat gue udah cocok untuk meramaikan hasanah percopetan Karawang belum? Ya, kalau cocok dan tidak cocok itu Hana harus ada prakteknya dulu. Oke. Dan juga harus memenuhi syarat yang 3 tadi. Kalau syarat 3 tadi itu akan saya didik. Oke, Kalau kalian oke. tidak malas, tidak seperti Gugum atau Mira yang keluar, Ya, benar, kamu benar. eksis seperti saya, kamu dijamin akan tidur di atas kardus ya. Di bawah kolong jembatan itu sudah sukses buat copet. Nggak ada enak-enaknya berarti ya. Tapi kita punya markas seperti tentara punya markas, polisi punya markas, Gua pernah ormas punya denger markas. nih. Copet nggak mau kalah. Apa itu? Markas operasional darurat yang apabila disingkat maka akan menjadi modar. Oh, siap. Iya, iya. Modar. Siapa nih? Modar siapa nih? Oke. Iya, iya. Keren ya, keren. Itu yang membuat lu bisa eksis sampai sekarang karena lu Iya. konsisten di hasanah percopetan Indonesia. Betul. Belum sampai sekarang alhamdulillah saya masih eksis. Oke. Tidak berganti profesi walaupun saya sudah 3 kali keluar masuk BUI ya. Oh Rodeo iya, ya. oke. Masih. Nah, bicara tentang eksistensi. Oke, ini gue mulai serius nih sama Kang Saib. Gimana awalnya lu bisa main preman pensiun? Apa seorang Saib tetap ikut casting atau nggak sengaja misalkan lu lagi jalan nih, terus ada sutradara, mukanya kayak copet nih, orang susah nih. Lu diajak syuting. Gitu. Gimana nih awalnya lu bisa sampai terjun ke preman pensiun dari awal sampai preman pensiun itu kan meledak gitu di awal-awalnya gitu.